Rompar FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat budaya, bersama saya Syahrudin Aznam. Untuk edisi pagi hari ini, kita bersama di Pagi Bedelau. Selamat memulai aktivitas, semoga apapun yang dilaksanakan untuk pagi hari ini berjalan dengan baik insyaAllah dan dapatkan yang terbaik. Amin, ya Rabbal Alamin. Pagi Bedelau bersama saya Syahrudin Aznam, kita akan sampaikan informasi dan juga lagu-lagu hiburan Nusantara untuk edisi pagi hari ini. Nah, sahabat budaya, tentang bahasa Melayu, nasib bahasa Melayu. Semua manusia beragama percaya kepada takdir, dan takdir jugalah yang menentukan nasib bahasa Melayu dalam perjalanannya yang panjang sampai dengan keadaan yang paling mutakhir. Perbincangan dan perdebatan tentang peran, kedudukan dan fungsinya dalam peri kehidupan kebangsaan Indonesia pun nyaris tak mengenal kata berakhir. Keadaan yang paling menyedihkan seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menolak takdir. Bahasa Melayu yang telah pesat perkembangannya dan mencapai puncaknya nih sahabat budaya pada masa Kesultanan Riau Lingga semakin berkembang setelah Indonesia merdeka. Dan dalam pada itu, perannya sebagai pemerkokoh persatuan bangsa Indonesia semakin mengemuka. Dengan demikian, sangat bijaksana pernyataan Dr. Haji Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada 1979, dan K. Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat pada 29 April 2000, bahwa tanpa jasa Raja Ali Haji, pahlawan nasional Republik Indonesia dan Bapak Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia pun belum tentu menjadi bangsa yang kokoh seperti sekarang ini. Nah, bahasa Melayu Kepulauan Riau atau bahasa Melayu Tinggi memang sejak 28 Oktober 1928 disebut dengan nama politisnya Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam Sumpah Pemuda hasil Kongres kedua Pemuda Indonesia di Jakarta. Setelah resmi digunakan sebagai bahasa perjuangan, bahasa Melayu nama linguistisnya atau bahasa Indonesia nama politisnya telah memberikan kontribusi nyatanya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, hanya 17 tahun setelah diikrarkan.
Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar, Cek? Aisyah Rauga tali pusa. Kermana kabar, kawan? Besubu sararaku, nampak karya balik? Horas dongan. Puha kabar Muna. Puha barakan-rakan mandung. Damang. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia ini. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Desa
Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Sahabat budaya, masih berkaitan tentang bahasa Melayu. Dalam perjalanan panjangnya, lembaga pengembang dan pembina bahasa yang dibentuk oleh pemerintah, sangat banyak nih, sahabat budaya, melakukan pembakuan bahasa Indonesia. Nah, sudah tentu pola produk pembakuan ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia, termasuk ragam ilmiahnya. Nah, di antara produk yang dihasilkan oleh lembaga bahasa ini adalah ejaan baku, pedoman pembentukan istilah, tata bahasa baku sejak 1988, nah, pedoman teknis penulisan karya ilmiah, kamus umum, kamus istilah pelbagai bidang ilmu, glosarium, dan lain-lain. Nah, khusus mengenai ejaan baku nih, sahabat budaya, ada juga kesepakatan di antara 3 negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kesepakatan ini merupakan perkembangan yang sangat membanggakan dalam pemakaian bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Khasnya ragam tulis baku sejak negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu itu merdeka. Nah, pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia 4-6 Maret 1991 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah disepakati penggunaan ejaan baku bersama ketiga negara tahun 1997. Yang sudah tentu, ini diikuti oleh Singapura dan Thailand Selatan dalam penulisan bahasa Melayu. Nah, sahabat budaya, kesepakatan itu memungkinkan penulisan bahasa Melayu di negara-negara itu menjadi seragam, sehingga memudahkan penggunaan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam membaca dan menulis dalam bahasa tersebut. Di Indonesia, ejaan baku disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan terakhir disebut ejaan bahasa Indonesia saja. Di masa kini, di kampung Haidedap, dekatlah Kudap Mekar Delima. Di masa kini, di kampung Haidedap, dekatlah Kudap Mekar Delima. Adalah kisah dedap bertua, warga yang selalu bersolawat. Adalah kisah dedap bertua, warga yang selalu bersolawat. Rutin Al-Burda, Maulid Al-Habasi, Ratib Al-Idrus saling berbakti. Rutin Al-Burda, Maulid Al-Habasi, Ratib Al-Idrus saling berbakti. Setelah lama jadilah jati, tidak tinggalkan budi pekerti. Setelah lama jadilah jati, tidak tinggalkan budi pekerti. Dedap bertuah kampung bermaruah, di hulunya cantik hilirnya mula. Bagaikan keris dengan sarungnya, bila dicabut silang gemilang.
Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita. Alah, kasar. Nak meracau lah mulut engkau tu, ay. Yang kau menyebut apa pasal? Bukannya aku nak menyebut. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar? Kan mulut aku. Hak aku lah nak cakap apa. Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan, bacalah yang menambah wawasan, biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh. Iya pula. Yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu, serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik, yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, upaya dilakukan oleh perguruan tinggi di seluruh tanah air dengan kuantitas dan kualitasnya yang beragam. Penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia yang dimuat dalam laporan, penelitian, dan jurnal ilmiah ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Berhubung dengan itu, dalam perkembangan selanjutnya, Kemenristek Dikti mendapat banyak kritik karena lebih memuliakan bahasa asing dalam penulisan ilmiah, khususnya artikel ilmiah. Nah, upaya para sarjana secara perorangan pun memberikan sumbangan yang positif. Para sarjana Indonesia telah menulis dan menerbitkan buku-buku ilmiah dan semi ilmiah pelbagai bidang ilmu, kamus, tata bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain juga ikut meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, peran media massa, cetak dan elektronik ini yang berkembang begitu besar juga sangat berarti dalam perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dengan pelbagai ragamnya. Media-media ini telah mengembangkan dan atau menyebarkan tulisan ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah populer dalam pelbagai bidang yang menggunakan bahasa ragam bahasa tersebut. Nah,
Nah, bahasa yang digunakan oleh media massa ini lebih cepat diakses oleh masyarakat. Nah, perkembangan bahasa Indonesia yang begitu pesat dan cenderung menggembirakan bukanlah tanpa catatan sama sekali. Nah, dalam pembakuan istilah misalnya, disebutkan ada 3 sumber pembentukan istilah bahasa Indonesia. Ketiga sumber itu adalah kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Sumpun, dan kosakata bahasa asing. Yang dimaksudkan dengan kosakata bahasa Indonesia pada yang pertama adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa Sumpun yang kedua adalah bahasa daerah. Segantang lada, tajuk digelar, nama diberi. Dikenal sudah, negeri bertuah penuh sejarah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Rantau Melayu, tapak budaya si Indra Sakti. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang Kepulauan Riau. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti tegakkan maruah. Nelayan muda bawa belati di atas gelora.
Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Sirih. Flora khas Kepulauan Riau ini sudah tidak diragukan lagi dalam bidang kesehatan. Bahkan telah dibuktikan dengan banyaknya penelitian ilmiah. Wujudnya selalu tampil dalam berbagai ritual adat. Misalnya saja dalam masyarakat Melayu, sirih selalu tampil dalam upacara menyambut tamu, upacara merisik dan meminang, upacara pernikahan, dan berbagai upacara lainnya. Cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Dalam sebuah legenda asal Bugis, Saweri Gading menyebutkan jika Ila Galigo kerap kali mengunyah sirih sebagai sarana untuk menenangkan diri. Hikayat Batak juga menyebutkan adanya tanaman sirih sebagai tanda kebesaran ilmu medis Batak kuno. Sedangkan pada kitab Negara Kertagama, keberadaan sirih konon kerap dijumpai sebagai sarana perjamuan antara para raja. Indonesia juara. Sirih yang disebut ranuk oleh masyarakat Aceh juga memiliki peran penting dalam setiap kegiatan adatnya. Bahkan, seolah telah menjadi sajian wajib dalam kegiatan seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan penguburan mayat, juga upacara yang berkaitan dengan gaur hidup lainnya. Negaraku Indonesia warisan leluhur. Tak ketinggalan, masyarakat Jawa pun juga memiliki ritual yang memberi ruang pada daun sirih. Misalnya saja dalam upacara pernikahan, daun ini merupakan salah satu bawaan wajib dalam ritual seserahan. Maknanya yaitu sebagai harapan kesejahteraan bagi calon kedua mempelai. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. ...101,3 MHz Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat pagi, sahabat budaya, masih bersama saya Syahrudin Aznam di Pagi Bedelau untuk edisi hari ini. Masih berkaitan tentang bahasa Melayu, ya. Nah, sahabat budaya, pengembangan istilah baku bahasa Indonesia dewasa ini cenderung lebih banyak diambil dari sumber bahasa daerah dan bahasa asing daripada bahasa Melayu itu sendiri. Sumber istilah dari bahasa daerah, bahasa Surumpun, juga didominasi oleh bahasa daerah tertentu. Nah, gejala ini menunjukkan kemiripan dengan pembinaan bahasa Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Jepang, sebagaimana yang diamati oleh Mes. Nah, tidak setakat istilah saja, bahkan struktur kalimat bahasa Indonesia pun cenderung hendak dipaksakan untuk mengikuti struktur bahasa daerah. Upaya sistematis dan terencana ini terus saja berlangsung dari waktu ke waktu dalam perjalanan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Nah, sahabat budaya, catatan lainnya juga sangat merisaukan. Gejala pengingkaran bahasa Indonesia adalah juga bahasa Melayu yang sangat ketara dalam kebijakan bahasa nasional setakat ini. Nah, dalam politik bahasa nasional, bahasa Melayu dimasukkan ke kelompok bahasa daerah. Dalam pada itu, kendati pun tak secara kasar mendepak bahasa Melayu, kebijakan bahasa nasional memandang bahasa Melayu sebagai bahasa tersendiri, di luar bahasa daerah, dan tentu juga di luar bahasa Indonesia. Dengan demikian, sesuai dengan kebijakan ini, Indonesia dianggap memiliki 3 kelompok bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua, bahasa Melayu. Dan ketiga, bahasa-bahasa daerah. Peranggapan yang melatari perlakuan terhadap bahasa Melayu oleh politik bahasa nasional ini adalah setelah menjadi bahasa Indonesia, yang padahal hanyalah nama politis belaka. Nah, sahabat budaya, perkembangan bahasa Melayu tak akan sepesat perkembangan bahasa Indonesia. Dengan ungkapan yang lebih lunak, biasa disebut bahwa bahasa itu mengalami perkembangan yang berbeda. Raja Alihah
khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es. Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu. Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah. Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini. Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas. Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja. Iya nih Beb. Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah. Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb. Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.